Malam Satu Suro selalu dianggap sebagai sebuah hari yang sakral dan memiliki hubungan erat dengan dunia supranatural. Berbagai mitos di Malam Satu Suro yang sudah diceritakan secara turun-temurun hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Baru-baru ini sebuah tragedi kecelakaan mengerikan terjadi di Malam Satu Suro secara bersamaan. Kereta api berantas tujuan Jakarta Blitar menabrak truk tronton di pintu perlintasan Jembatan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Truknya mogok lor, iya lor, truknya berhenti tadi ya. Sopirnya selamat lor, alhamdulillah. Tragedi tersebut tak hanya terjadi di kota Semarang. Kereta api Kuala Trabas relasi Tanjung Karang Batu Raja juga menabrak truk tronton yang tiba-tiba saja mati mesin di perlintasan tanpa palang pintu Kabupaten Lampung Utara. Kalan pas kereta api tabrakan dengan mobil angkutan debu di dekat PT BDGP. Ini kepala kereta api dan kepala mobil truk Fuso di sana. Tabrakan lumayan parah. Dan namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dua kejadian secara bersamaan ini banyak dikait-kaitkan dengan hal-hal gaib yang terjadi di Malam Satu Suro. Malam Satu Suro pada 18 Juli kemarin juga bertepatan dengan 1 Muharram Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, di mana umat Muslim merayakannya dengan berbagai tradisi seperti mengikuti pawai obor keliling dan menggelar acara pengajian atau yang biasa disebut tablik akbar. Namun apa jadinya jika dalam acara-acara tersebut tiba-tiba saja malah terekam kejadian aneh di luar nalar manusia? Baru-baru ini sebuah acara pengajian akbar yang dihadiri oleh pendakwa Gus Miftah tiba-tiba saja viral di jagat maya. Gegara ada salah seorang jemaah yang merekam sosok wanita bermahkota hadir tepat di belakang Gus Miftah ketika naik ke atas mimbar. Itu Gus Miftah wahnya. Ada sosok guys di belakangnya guys. Ada sosok guys di belakangnya. Niat hati ingin nonton dangdut di acara karnaval pada Malam Satu Suro. Kedua pria ini sampai rela naik ke atas tronton. Namun bukannya merekam pemandangan dari indahnya sebuah karnaval. Kedua pria ini malah tak sengaja merekam sosok makhluk astral yang juga ikut menonton, tepat berada di sampingnya. Dihujat habis-habisan sama netizen, Gegara dituding nyuekin veteran Peto Putra Onsu alias Onyo. Saat konser di Malaysia, Rosa akhirnya gerah dan meradang. Tak hanya klarifikasi soal kejadian yang sesungguhnya, Rosa juga berencana mempolisikan akun yang mengupload video yang viral dan bikin heboh tersebut. Jangan salah paham tentang yang sedang rame tentang aku dicuekin sama Bubu, sama Anti Ocha. Itu sebenarnya nggak dicuekin guys. Itu namanya sedang berinteraksi karena kita juga di atas panggung itu lagi yang namanya bagi-bagi part bagian di mana Onyo harus nyanyi, di mana harus Kakak Iki harus nyanyi, di mana Bubu harus nyanyi. Jadi Bubu itu lagi karena aku udah tahu part bagian aku, nah Kakak Ikinya ini lagi bagi part juga sama Bubu di atas panggung. Jadi sambil ngobrol gitu loh, sambil kasih tahu nanti part Kakak Iki di sini ya, gitu-gitu loh guys. Langkah hukum yang ditempuh Rosa pun mendapat full support dari Ruben Onsu. Karena gegara video viral itu, Onyo kena mental dan insecure. Lapor ke pihak berwajib pasti.
Setelah sekian lama bungkam, komedian Sule akhirnya speak up seputar masalah istrinya Natalie Holscher yang sukses bikin gaduh dan heboh netizen sejagat maya. Khususnya postingan Natalie yang mengumbar aib Sule dan meminta Sule untuk mengambil fasilitas rumah, mobil, dan menstop uang bulanan 25 juta rupiah yang diberikan Sule untuk baby Ajang. Natalie juga meminta untuk berhenti menafkahi Kang. Ini sampai saat ini seperti apa sih, Kang? Itu ungkapan aja, itu emosional. Kan saya sebagai ayam punya kewajiban. Ya udahlah, jadi dibesar-besarkan lah gitu. Saya juga mohon sama media juga, kan kayak seolah-olah kita tuh saling sindir, padahal nggak ada niat sekalipun untuk menyindir. Itu hanya ungkapan kerinduan sama Iki, terus disambung-sambungin lah sama oknum-oknum lah gitu. Jadinya ribut deh. Kita saling mendoakan aja. Yang jelas sudahlah, netizen juga udah nggak usah hujat sana hujat sini. Maafin aja lah namanya aja kalau ada salah. Kalau untuk komentar negatif ya udah kita makan sendiri. Yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalani, nikmati, syukur. Masing-masing punya cara ya kan. Ya kenapa mesti perlu kecewa, kan saya bukan siapa-siapanya. Masing-masing orang punya cara mengekspresikan. Ya udah. Masing-masing orang memang punya cara berbeda dalam menyikapi masalah. Natalie lebih suka mengumbar aib di medsos, Sule lebih memilih santuy saat dituding postingannya menyindir mantan bini, dan dirinya lah yang menyuruh Natalie untuk pakai hijab. Oh enggak, dia sendiri, dengan sendirinya. Dengan sendirinya tiba-tiba dia pakai hijab, ya saya seneng dong. Dan nggak ada suruhan apapun. Dihujat habis-habisan sama netizen gegara dituding nyuekin veteran Peto Putra Onsu alias Onyo. Saat konser di Malaysia, Rosa akhirnya gerah dan meradang. Tak hanya klarifikasi soal kejadian yang sesungguhnya, Rosa juga berencana mempolisikan akun yang mengupload video yang viral dan bikin heboh tersebut. Jangan salah paham tentang yang sedang rame tentang aku dicuekin sama Bubu, sama Anti Ocha. Itu sebenarnya nggak dicuekin, guys. Itu namanya sedang berinteraksi, karena kita juga di atas panggung itu lagi yang namanya bagi-bagi part bagian di mana Onyo harus nyanyi, di mana harus kakak Iki harus nyanyi, di mana Bubu harus nyanyi. Jadi Bubu itu lagi karena aku udah tahu part bagian aku, nah kakak Ikinya ini lagi bagi part juga sama Bubu di atas panggung. Jadi sambil ngobrol gitu loh, sambil kasih tahu nanti part kakak Iki di sini ya, di sininya gitu-gitu loh, guys. Langkah hukum yang ditempuh Rosa pun mendapat full support dari Ruben Onsu. Karena gegara video viral itu, Onyo kena mental dan insecure. Melapor ke pihak berwajib pasti.